Sejarah Masjid Para Syarif atau Sayyid dan Zuriyat Kerabat Sejarah Sultan Suryansyah. Penulis, Syarif Ali Kramatullah Al-Kaf. Dalam kesempatan ini Dr. C. Syarif Muhammad Hamdani Al-Kaf, SH. MH mengatakan banyak orang yang tidak mengetahui dan tidak mengenal ada sebuah masjid tertua setelah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid tertua kedua yang didirikan sekitar pertengahan abad ke-17 yang didirikan oleh para zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mufti di Kesultanan Banjar yang bernama Syekh Al-Arif Billah Mufti Syarif Abdurrahman Al-Kaf bin Syarif Ahmad Al-Kaf. Makam keramat beliau di samping masjid tersebut berjarak kurang lebih 10 meter bersama-sama dengan para syarif atau habaib diantaranya Syarif Muhammad Ali Ba'alawi Al-Husaini atau yang dikenal dengan Datur Unggo yang terletak taluk masjid di bantaran Sungai Martapura di Jalan Panglima Batur Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan yang mana menjadi cikal bakal Masjid Jami Sungai Jingah. Hamdani Al-Kaf menjelaskan bukti sejarah dan fakta nyata sampai sekarang di sekitar Musala Sinar Masjid banyak makam-makam keramat para syarif, sayyid atau habib serta zuriat Sultan Suryansyah dengan situs makam berupa nisan-nisan besar dan unik dari batu asli yang tidak ada didapatkan nisan makam serupa di zaman sekarang ini. Makam keramat tersebut oleh seluruh ahli waris atau zuriat ahlu bait maupun zuriat masyaikh mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Zuriat Al-Habib Abdurrahman Al-Kaf dan Zuriat Ahlu Bait dan Aulia Mahabatul Wujud Anubuwah Rasulullah yang telah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang mana jelas artinya berbadan hukum. Makam-makam keramat tersebut makam tertua para syarif dari Trah Kesultanan Banjar di Banjarmasin yang beralamat di Jalan Antasan Kecil Timur berbatasan dengan Jalan Panglima Batur atau Jalan Taluk Masjid di bantaran Sungai Pasar Lama atau seberang jalan dari Masjid Jami Sungai Jingah. Makam-makam keramat tersebut dilindungi oleh hukum dan HAM Republik Indonesia dan bersinergi dengan Lembaga Salatin Asrof Az-Zahra Trah Kesultanan Nusantara dan juga bersinergi dengan Lembaga Himpunan Zuriat Raja Sultan Senusantara. Takannya pada tahun nama-nama para habaib tersebut di atas adalah sebagai berikut. Hingga jamaah sampai keluar lapangan yang hendak sholat Jumat berjamaah di masjid dan pada saat itu bangunan masjid tertua tersebut sudah banyak yang rusak sehingga para zuriat Rasulullah dan tokoh masyarakat yang ada di tempat tersebut bekerja sama dan gotong royong merenovasi bangunan masjid itu. Jarak antara masjid tertua tersebut dengan Masjid Jami Sungai Jingah sekitar kurang lebih 200 meter. Dulunya masjid tertua ini dinamai Masjid Jami Asal Cahaya Bintang kemudian sekarang ini bernama Musola Sinar Masjid setelah dibangun dan didirikan Masjid Jami Sungai Jingah pada tahun 1934 Masehi. Terlebih dikarenakan banyaknya yang sholat baik masyarakat setempat maupun para pedagang yang berdagang di sekitaran bantaran Sungai Martapura yang dikenal oleh masyarakat sekarang dengan sebutan Pasar Lama. Pada saat masyarakat ingin membangun Masjid Jami Sungai Jingah Syarif Abdullah Al-Kaf dan para syaraif habaib lainnya beserta tokoh masyarakat ingin mencari di mana tanah yang akan dibangun sebuah masjid, Masjid Jami Sungai Jingah, maka semua berunding bermusyawarah konon akhirnya diputuskanlah bahwa beduk Masjid Asal Cahaya Bintang dilarutkan ke Sungai Martapura atau di sekitar taluk masjid apabila beduk masjid tersebut berhenti disitulah akan dibangun masjid. Kurang lebih sekitar 4 hari beduk tersebut berhenti di darat maka disitulah dibangun Masjid Jami Sungai Singah yang berjarak kurang lebih sekitar 200 meter dari Masjid Asal Cahaya Bintang sampai sekarang berdiri sebuah Masjid Jami Sungai Jingah dengan megah dengan ukiran ciri khas Banjar.